Dalam kesulitan, ada kemudahan. Kata-kata ini pas banget sih buat Inara Rusli. Dia ini seorang artis perempuan yang bangkit dari keterpurukannya lewat media sosial dan pantas dikagumin. Bahkan sekarang Inara dianggap sebagai simbol perlawanan istri yang secara terbuka menghadapi suami yang berselingkuh dan menelantarkan keluarga. Dia baru aja memperoleh Silet Award, sebuah penghargaan terhadap artis yang tampil dalam program infotainment Silet di RCTI. Di acara itu, dia merebut 2 award sekaligus. Yang pertama, kehidupan tersilet, dan yang kedua, asmara tersilet. Awalnya dia mengaku sedih dan langsa waktu dihubungi untuk menerima penghargaan itu. Mulanya malu, kehidupan langsa gini kok dikasih award, cerita Inara. Tapi kemudian dia memilih menerima dan datang ke acara Silet Award setelah dia mendapat penjelasan dari panitia penyelenggara. Mereka bilang Inara dianggap mewakili perempuan yang berani speak up dan bangkit berdiri walaupun disakiti. Akhirnya, Inara hadir menerima penghargaan di acara itu. Tentu aja nggak semua happy. Dia mendapat banyak komentar negatif karena dianggap memperoleh penghargaan akibat membongkar aib rumah tangganya sendiri. Inara sih meresponsnya dengan tenang. Dia bilang dia tentu akan jauh lebih senang kalau bisa hidup bahagia dengan suaminya saat menerima penghargaan. Tapi apa boleh buat, katanya, Allah ingin aku maju sendiri. Makasih nasib. Inara memang pantas sih dianggap sebagai simbol perlawanan. By the way, jadi Inara ini sebelumnya viral setelah dia membongkar perselingkuhan suaminya, penyanyi yang bernama Virgon. Melalui akun Instagramnya @mamistarla, pada April 2023 dia bercerita tentang kelakuan suaminya. Virgon tuh udah berselingkuh sejak 2021. Sebenarnya udah sempat minta maaf dan janji nggak akan ngulangin lagi. Bahkan berjanji akan memberikan uang 40 juta per bulan kalau ketahuan berselingkuh. Tapi setelah dimaafkan, ternyata kelakuannya semakin menjadi-jadi. Dia dikabarkan bukan hanya selingkuh ya, tapi juga menggunakan perempuan-perempuan panggilan. Di IG, Inara mengunggah bukti-bukti transaksi Virgon dengan perempuan-perempuan lain. Itu dilakuin Virgon sejak Juli 2021 sampai 2022. Total pengeluaran yang tercatat mencapai 200 juta rupiah. Inara menulis itu semua sebagai mutasi kemaksiatan. Inara mengangkat cerita itu lengkap dengan bukti chat dan foto-fotonya. Nah, gara-gara itulah Virgon pun mentalak cerai Inara 4 Mei 2023 kemarin. Tapi saat sidang perdana pada 17 Mei, Virgon memutuskan mencabut gugatan. Dia berdalih ingin mengajukan berkas baru dengan mencantumkan tuntutan terkait hak asuh anak. Tapi belum sempat Virgon mengajukan permohonan talak baru, Inara mengambil langkah cepat dengan balik menggugat cerai Virgon pada 22 Mei 2023. Pada Juni 2023, Pengadilan Agama berusaha memediasi, tapi gagal dan proses perceraian keduanya tetap berlanjut. Nah, berita keretakan hubungan Virgon dan Inara ini mengejutkan publik karena mereka tuh nikah pada 2014 dan dari pernikahannya mereka tuh sudah dikaruniai 3 anak. Karena semula masyarakat tuh menganggap Virgon dan Inara sebagai pasangan yang ideal, yang harmonis dan hidup dengan penuh cinta. Virgon aja ngelamar Inara 6 Mei 2014 tuh di sebuah acara televisi dahsyat dan disaksikan jutaan penonton di seluruh Indonesia. Virgon juga memutuskan mualaf kok waktu nikah. Virgon juga mengaku sebagian besar lirik lagu-lagunya yang romantis itu diinspirasi dari istri dan anaknya. Lagu Virgon yang paling terkenal itu Surat Cinta untuk Starla, untuk anak pertamanya yang bernama Starla. Semula, Inara juga dicitrakan sebagai perempuan yang lemah, tertutup, dan patuh pada suami. Seusai menikah, dia memilih meninggalkan panggung hiburan yang sudah digelutin sejak dia masih SD. Dia sebenarnya adalah anggota girl band, tapi karir pemusikannya nggak dilanjutin. Nah, setelah melahirkan Starla, Inara berjilbab.
Nah, waktu itu juga Virgon dikabarkan menjalani hijrah keagamaan dan meminta Inara menggunakan cadar supaya kecantikannya tidak disaksikan pria lain. Dia memenuhi permintaan itu. Inara mengunggah banyak fotonya berpakaian hijrah lengkap di IG-nya. Sekarang sih dia udah berubah ya. Dia tampil secara terbuka, berseri, rileks, tertawa lepas, dan bicaranya belak-belakan. Kalau dikomentari, Inara justru menjawab, "Ya, aku aslinya kayak gini." Nah, dia sekarang melepas cadar dan masuk kembali ke dunia selebritis. Inara menjelaskan dia harus membesarkan sendiri ketiga anaknya. Banyak pria yang berusaha deket sama dia, katanya ada 400 pria yang berusaha ta'aruf tapi dia nggak mau. Inara bahkan sempat diminta oleh seorang pria bernama Putra Siregar untuk mengenakan kembali cadarnya. Kalau Inara bersedia, dia boleh meminta uang berapapun banyaknya sama Putra, tapi Inara nolak. Perlawanan di sini ternyata membawa kebahagiaan. Inara dikabarkan mendapatkan rezeki yang nggak terduga. Dia diminta menjadi brand ambasador produk kecantikan, endorser, menjadi tamu berbagai acara, dan menjadi host. Infonya lagi, dalam waktu dekat nih, dia akan berkolaborasi dengan Anji untuk melahirkan rekaman musik. Acara live-nya di TikTok pun ternyata rame penonton dan gift berlimpah. Diperkirakan aja dari acara live TikTok-nya, dia memperoleh ratusan juta rupiah atau bahkan lebih dari 1 miliar rupiah. Alhamdulillah, udah bisa kebeli mobil, bisa membiayai anak-anak, kasih bulanan ke mami, ujarnya. Inara bersyukur karena sekarang dia nggak perlu lagi menggantungkan diri pada Virgon. Dia semula sempat khawatir gimana menghidupi ketiga anaknya kalau bercerai. Tapi ternyata sekarang pintu rezekinya justru terbuka lebar. Dia juga bilang, sejak berita masalah rumah tangganya, dia nggak lagi menerima nafkah ekonomi dari suaminya. Tapi soal ini, Inara menanggapinya dengan penuh lapang dada. Dia bilang Virgon memang masih harus bertanggung jawab sebagai ayah. Inara tidak akan memaksakan nominal uang yang harus dikirimkan sang suami. Dia rasa karir Virgon pasti terguncang karena terbongkarnya skandal perselingkuhannya. Karena itu, Inara memutuskan untuk hidup mandiri secara finansial. Inara memang pantas kok menjadi simbol perempuan yang kuat dan mandiri. Dia disakiti, terjatuh, tapi setelah itu dia bangkit kembali demi dirinya dan anak-anaknya. Yuk, semangat para perempuan di luar sana, kalian pasti bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Saya, Rizka Putri Abner, undur diri.